Sambal setan Bu Darmi. Ada yang bilang, kalau makan sambal Bu Darmi, lidahmu bisa meledak. Tapi bukan karena pedas, melainkan karena penglarisnya masih aktif. Jadi siapin minum dulu ya. Cerita ini agak panas, bukan cuma sambalnya. Warung Bu Darmi terkenal banget di kampung Ngisor Gunung. Siang rame, malam rame, bahkan subuh pun masih aja ada yang makan. Padahal jam segitu ayam aja masih ngantuk. Rudi, pemuda tukang ojek yang tiap malam nongkrong di sana, sering heran. Bu, kok jam 12 masih ada pelanggan? Saya tadi lihat ada bapak-bapak botak duduk di pojokan, tapi kok pas saya noleh lagi, kursinya kosong. Bu Darmi cuma nyengir, "Loh, itu langganan tetap, Mas." Dia mah gak banyak omong, tapi doyan makan. Lucunya, Rudi malah jawab, "Wah, cocok sama saya, Bu. Saya juga doyan, tapi gak punya uang." Tertawa kecil, tapi langsung hening, suara angin kencang. Suatu malam, Rudi bantuin Bu Darmi nutup warung. Dia masuk ke dapur, niatnya bantu cuci piring. Tapi begitu buka ember cuci, isinya bukan air sabun, melainkan darah ayam segar. "Loh, Bu, ini kok bukan sabun? Bau amis banget." Bu Darmi langsung nutup ember itu, suaranya pelan tapi tajam. "Itu bumbu rahasia, Rat. Gak usah ikut campur." Rudi bengong. "Bumbu rahasia, Bu? Itu mah bumbu dukun." Dia ketawa, tapi Bu Darmi malah bengong, mukanya pucat. Malam itu Rudi gak bisa tidur. Di telinganya masih terngiang suara orang makan. Krauk, krauk. Padahal warung udah dikunci. Beberapa hari kemudian, warga mulai ngomongin warung itu. Setiap malam Jumat, selalu kedengeran orang makan dari warungnya Bu Darmi, padahal udah tutup. Iya, dan yang makan tuh kayaknya banyak banget, tapi gak ada bayangan di kaca. Pak RT bahkan pernah nekat datang malam-malam buat ngecek. Tapi baru buka pintu pagar, langsung jatuh pingsan. Pas sadar, dia bilang lihat kepala kambing nongol dari dapur sambil ngunyah sambal. Rudi yang dengar cerita itu cuma bisa bilang, "Ya ampun, kepala kambing doyan sambal. Kuat banget lambungnya." Tawa pendek, tapi langsung disusul suara petir menggelegar. Bu Darmi dulunya bukan siapa-siapa. Warungnya dulu sepi, malah sering rugi. Sampai suatu malam, waktu dia nyapu halaman belakang, datang perempuan tua bungkuk bawa kendi. "Kamu mau warungmu rame, kan? Ini air pesugihan. Tapi jangan pernah kasih tahu siapapun." Bu Darmi terima tanpa pikir panjang. Mulai hari itu, makanan dia enak banget. Bahkan tahu gorengnya pun rasanya kayak ayam goreng. Cuma satu syarat, tiap malam Jumat, harus kasih makanan ke sumur belakang. Warga gak tahu, makanan itu bukan nasi tumpeng, tapi potongan daging segar. Rudi, yang selalu penasaran, akhirnya nekat ngintip malam Jumat. Dia sembunyi di balik pohon pisang belakang warung. Sekitar jam 12 malam, Bu Darmi keluar bawa piring tertutup daun pisang. Ditaruh di pinggir sumur, lalu dia berbisik, "Sudah ya, ini jatahmu, jangan ganggu pembeli manusia." Tiba-tiba, kruk kruk, grrr. Sesuatu muncul dari dalam sumur, tangan panjang, hitam, licin, mengambil piring itu. Rudi refleks mau kabur, tapi kakinya tersandung ember, jatuh ke tanah. "Siapa di situ?" Bu Darmi menoleh, matanya merah menyala, suaranya berat, "Bukan suara manusia, kamu lihat, ya?" Rudi, saya cuma numpang lewat, Bu. Saya pikir ini dapur umum." Dia langsung lari sekencang-kencangnya sampai sandal copot dua-duanya. Besoknya, Bu Darmi gak buka warung. Warga panik, pikir dia sakit. Begitu mereka dobrak pintu, dapurnya kosong, cuma ada piring berisi darah kering dan sambal yang masih hangat.
Di dinding tertulis dengan saus merah. Yang makan malam ini, bukan kalian. Rudy sejak hari itu berhenti nongkrong di warung. Tapi tiap kali lewat depan rumah kosong itu, dia masih bisa cium aroma sambal. Dan kadang-kadang, terdengar suara, tambah pedas, "Gak, Mas Rudy." Rudy cuma nyeletuk, "Gak, Bu, saya lagi diet horor." Kadang, rasa enak bukan cuma karena bumbu atau tangan masak yang jago. Ada rasa lain yang gak kelihatan, rasa dari dunia sebelah. Jadi kalau kamu makan di warung yang rasanya enak banget sampai gak wajar, jangan nanya resepnya. Takutnya, resep itu gak bisa kamu cerna. Sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.